Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Islam Pemalang, Bapak Jedun SPD, hormati Bapak dan Ibu guru SMP Islam Pemalang. Alhamdulillah rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, hari Sabtu 17 Agustus 2024, kita semua bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka untuk mengikuti kegiatan pemaparan aksi nyata dari Ibu Heni Pujiastuti. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum acara dimulai akan saya bacakan surah acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan, yang terakhir adalah penutup. Baiklah, untuk menghemat waktu, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan diawali dengan pembacaan basmalah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran acara dari awal sampai akhir. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Heni Pujiastuti selaku calon guru penggerak. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru SMP Islam Pemalang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidayah kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita masih bisa bertemu, berkumpul dalam acara yang insya Allah adalah acara yang baik, yang bagus untuk kita semuanya, yaitu acara visitasi atau destinasi atau aksi nyata budaya positif di tema yang diambil oleh Bu ini. Yang kedua, salawat dan salam tidak lupa selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti di yaumil akhir dikumpulkan bersama seperti ini dengan nikmat yang luar biasa di dalam surganya Allah. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah dengan adanya kegiatan semacam ini
teman kita yang mengikuti jalan guru penggerak, maka menjadi motivasi buat teman-teman semuanya. Berbagai macam kebiasaan yang ada di sekolah kita, baik kebiasaan sholat duha, kebiasaan hal-hal yang baik semuanya yang kita laksanakan ini, biar itu tidak menjadi mimpi saja, maka harus diaksikan secara nyata. Sehingga pada hari ini Bu Heni dengan tema aksi nyata, mudah-mudahan budaya positif yang ada di SMP Islam ini akan terus berkembang. Yang sudah kita laksanakan akan berkembang lagi menjadi lebih baik, apalagi didukung dengan bapak dan guru yang sudah komitmen untuk memajukan lingkungan pendidikan. Jadi Ibu ini menginspirasi buat kita semuanya, bapak ibu semuanya, nanti juga ke depan akan mengikuti jejak beliau untuk bisa menjadi guru penggerak. Karena ada nilai yang luar biasa. Nilai itu untuk sekolah, jadi ada hal yang bisa sekolah ambil hikmahnya dari pelaksanaan kegiatannya. Kami mohonkan supaya apa yang disampaikan, ditemakan, kemudian dijadikan pada visinya ini ke depan, supaya tidak lupa untuk selalu mengambil lingkungan SMP Islam Pemalang ini sebagai acuannya, supaya kalau mau memajukan ya SMP Islam yang dimajukan. Itu seperti apa? Kalau nanti terdidikan lebih baik lagi, kemudian kita dorong untuk teman-teman juga semuanya bisa bersama-sama. Dan saya harapkan Bu Heni mau untuk membagikan pengalaman-pengalaman yang sudah diterimanya di dalam pelatihan calon guru penggerak. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan nanti mohon untuk diikuti semuanya saja. Dan apabila ada kesalahan yang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Jenderal SPD yang telah memberikan sambutannya. Bapak dan Ibu yang menghormati, acara selanjutnya yaitu pemaparan aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Heni Puji Astuti SPD. Kepada Ibu Heni Puji Astuti SPD kami persilakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semua bisa berkumpul di ruangan ini dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Kesempatan kali ini saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Zaidul selaku kepala sekolah yang telah mengizinkan saya hari ini untuk melakukan aksi nyata diseminasi budaya positif. Sudah mengizinkan saya pula memakai ruangan ini dan mengizinkan untuk berkolaborasi dengan teman-teman untuk program saya. Juga tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya yang ada di sini yang sudah membantu saya meluangkan waktunya kurang lebih 1 jam ke depan untuk mengikuti aksi nyata diseminasi budaya positif. Sebetulnya aksi nyata budaya positif itu sudah kita lakukan di sekolah ini.
sudah kita lakukan di sekolah ini, tapi mungkin kita tidak tahu namanya apa gitu. Sebelum saya memaparkan, saya minta bantuan kepada Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini, supaya tidak tegang dan supaya mencairkan suasana. Minta bantuannya, monggo bersama-sama kita berdiri semua. Ya, semanis mungkin untuk supaya aura positif yang kita miliki itu muncul di ruangan ini. Saya yakin Bapak Ibu semua punya aura tersebut, ya, aura positif yang nantinya bisa ditularkan kepada murid-murid kita. Gitu kan? Kita lakukan. Saya apa-apa ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Nantinya akan membentuk senyuman yang begitu lebar, saking senyumnya. Iya. 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 Positifnya sudah mulai muncul. Iya. Catat semuanya, teman kita, rekan sejawat. Ya, sudah selesai. Iya, terima kasih. Itu salah satu saya sempat melihat di YouTube, ternyata itu salah satu yang bisa menimbulkan aura positif kita. Iya, banyak dosa nantinya. Sama halnya seperti di kelas Bapak Ibu. Saat kita mengajar pastinya ada kesepakatan antara guru dan murid. Begitu juga dengan diskriminasi aksi nyata. Di forum ini saya juga minta ada kesepakatan Bapak Ibu. Contohnya misalkan di sini saya punya kesepakatan. Contohnya itu saya kasih contoh dua nih Bapak Ibu. Monggo nanti bisa dilanjutkan. Menghargai siapapun. Dalam forum ini kita menghargai siapapun, baik itu muda ataupun senior junior, kita saling menghargai. Kemudian menjadi pendengar yang baik. Jadi misalkan ada Bapak Ibu yang memberi tanggapan, kita yang tidak memberi tanggapan selayaknya saling menghargai dan mendengarkan. Serius tapi santai. Serius tapi santai. Ada lagi Bapak Ibu? Bekerja sama yang baik. Bapak? Bekerja sama. Bekerja sama yang baik. Tadi atau sudah cukup? Bergotong royong dan saling membantu. Lagi Bapak Sambut? Sudah cukup? Ya. Jadi saya sampaikan, kemudian menjadi pendengar yang baik, kemudian sersak, ya, itu singkatan dari serius tapi santai, kemudian bekerja sama yang baik, bergotong royong dan saling membantu. Itu kesepakatan kita nih Bapak Ibu, bisa disepakati nggih? Ya. Lanjut mengenai ini Bapak Ibu, budaya positif. Ya. Jadi seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan beberapa konsep Bapak Ibu. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu ya. Sekali lagi mohon maaf sekali, bukan bermaksud menggurui ini Bapak Ibu. Kita di sini berbagi ilmu saja. Saya jadi apa ya namanya,
mendapatkan ilmu yang di program saya dan saya bagikan. Insya Allah bermanfaat untuk kita ke depannya. Itu ya Bapak Ibu, tidak bermaksud menggurui, tetapi ini memang budaya positif ini sudah kita terapkan soal kita, tapi kita tidak tahu namanya dan kurang kurang lengkap sebetulnya. Tahapan-tahapan yang kita lakukan itu kurang lengkap. Ini tadi saya ulang lagi, budaya positif konsepnya itu ada 6, yaitu pertama disiplin positif, 2 motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas. Ya, keyakinan sekolah atau kelas itu sama saja dengan kesepakatan. Nah, sekarang itu kita tidak boleh membuat peraturan kelas, tapi membuatnya adalah kesepakatan atau keyakinan kelas. Kalau peraturan itu berarti yang membuat itu guru dari sekolah. Tapi kalau kesepakatan kelas itu berarti yang membuat adalah murid, agar muridnya itu merasa nyaman di kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia ini juga sudah kita lakukan Bapak Ibu. Apalagi yang menjadi wali kelas mungkin ya Bapak Ibu, karena anak kita itu banyak yang bermasalah. Nah, lebih baiknya seyogyanya gitu ya, menggunakan ini Bapak Ibu, posisi pengendali restitusi, dan dalam menyelesaikan masalahnya menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Sebetulnya kita semua yang ada di sini sudah menggunakan Bapak Ibu, tapi kurang lengkap. Termasuk saya sendiri juga kurang lengkap dalam menggunakan itu, sehingga anak itu akan terus melakukan kesalahan terus seperti itu. Saya lanjutkan mengenai disiplin positif. Dari kata ini Bapak Ibu, dari disiplin positif, apa yang Bapak Ibu pikirkan atau katakan kalau mendengar kata ini Bapak Ibu? Kata disiplin positif. Jika Bapak Ibu mendengar kata ini, yang terbesit, yang terbayang Bapak Ibu itu kata apa Bapak Ibu? Tepat waktu, iya. Yang lainnya patuh, iya. Apalagi Bapak Ibu? Tepat waktu, patuh. Selanjutnya disiplin positif, teratur. Kemudian ada lagi Bapak Ibu? Iya. Apa yang dikatakan Pak Saiful, Bu Ayu, Bu Iqmah itu betul semua Bapak Ibu. Jadi disiplin positif tadi Pak Saiful mengatakan apa tadi? Patuh ya, tepat waktu, patuh, teratur, itu sama saja Bapak Ibu. Jadi disiplin positif ya merupakan suatu cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak tanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang sudah kita tanamkan di SMP kita itu apa saja Bapak Ibu? Nilai kebajikan yang kita sudah tanamkan di sini. Atau mungkin panjenengan sudah menerapkan itu saat panjenengan mengajar gitu. Nilai-nilai kebajikannya itu apa Bapak Ibu? Iya, beriman gitu ya Pak, berdoa. Kemudian ada lagi Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikannya. Nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan itu ya sopan santun juga bisa. Kemudian saling sapa, ya bisa. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu sudah kita terapkan juga di sekolah kita. Apalagi di rapot itu sudah tertera nilai-nilai kebajikan, yaitu mengacu pada profil pelajar Pancasila mengenai disiplin positif, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan. Jadi kalau disiplin positif itu lebih ke dalam dirinya sendiri, bukan dari paksaan atau hukuman gitu ya. Nah, karena karakter Pancasila, profil belajar Pancasila, ini nilai-nilai kebajikan yang selalu kita cantumkan di rapot Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai kebajikan itu meliputi
beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis. Jadi itu nilai-nilai kebajikan yang sudah kita tanamkan di sekolah kita yang berkaitan dengan disiplin positif. Nah, kemudian saya lanjutkan motivasi perilaku manusia. Dan dengan hari ini Bapak Ibu, apa yang menjadi motivasi Bapak Ibu guru hebat untuk menghadiri upacara hari kemerdekaan yang diadakan di sekolah? Nah, motivasinya apa Bapak Ibu? A. Untuk tidak mendapatkan hukuman atau sanksi, atau mungkin daripada berangkat sekolah atau sanksi gitu ya. Itu. B. Untuk mendapatkan pujian atau penghargaan gitu ya. Jadi kita berangkat puji dan disanjung gitu ya. Gitu. Atau yang C. Untuk menghargai diri dengan nilai-nilai yang Bapak Ibu percaya. Jadi memang muncul dari dalam diri kita berangkat memang keinginan kita gitu ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu pilihannya? A, B atau C? C. Ya. Kalau C berarti kita termasuk motivasi internal kan? Motivasi internal. Jadi motivasi pada manusia itu ada 3, yaitu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukumannya. Nanti kalau kita jawab, berarti itu motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau kita memilih B, agar disanjung itu mendapatkan pujian, maka kita termasuk motivasinya yang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, motivasi yang satu dan kedua itu termasuknya motivasi eksternal Bapak Ibu, ya, karena ada dari luar. Ya. Tapi kalau kita pilihannya tadi C, berarti untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, berarti kita termasuk motivasinya adalah internal dalam diri sendiri. Jadi kita betul-betul menginginkan untuk mengikuti kegiatan upacara itu dari dalam diri kita sendiri. Lanjut mengenai keyakinan sekolah atau kelas. Nah, ini yang kita kita salah persepsi Bapak Ibu. Termasuk saya pribadi salah persepsi. Nah, keyakinan sekolah atau kelas. Nah, karena kita keyakinan sekolah atau kelas berarti rangka itu sama saja dengan kesepakatan gitu ya. Padahal itu 2 kata yang berbeda. Ya. Walaupun arti mungkin dalam studi bahkan gitu ya, sama ternyata itu berbeda. Peraturan itu memaksa gitu ya, sifatnya kayak memaksa. Dan kalau peraturan itu dibuat oleh guru, satu pihak. Tapi kalau kesepakatan berarti dibuat oleh 2 orang. Yang pertama itu kita terapkan sekolah di sana berarti guru dengan murid seperti itu. Nah, ini keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Yaitu pernah saya coba terapkan di kelas saya. Saya mencoba, jadi anak-anak saya suruh membebaskan anak-anak untuk mengeluarkan pendapatnya untuk kenyamanan di kelas kita itu apa saja. Kemarin muncul ide anak-anak di kelas saya kesepakatan kelasnya ini di kelas saya ya, bisa kesepakatan kelasnya adalah keadilan dan keselamatan. Ya, tadi iya. Ini bisa ke contohnya
itu kebersihan dan kaki ya, maka jaga kebersihan kelas dan meja masing-masing. Jika tidak melaksanakan tugas piket, maka diberi dulu. Itu bukan saya yang meminta, tetapi siswa yang meminta, siswa yang mengeluarkan pendapatnya, dan saya tuliskan semua apa yang mereka inginkan, yang mereka sepakati. Jadi kalau mereka sudah, misalnya ada anak menyampaikan, Bu, tidak boleh membawa make up, nah saya tulis tidak boleh membawa make up. Kemudian kalimat tersebut supaya menjadi positif, nah supaya menjadi positif. Jadi kata tidak yaitu saya hilangkan menjadi peralatan make up, dan itu saya sampaikan ke anak-anak apa yang sudah kita sepakati, maka untuk kita terapkan di kelas kita. Itu semuanya itu Bapak Ibu. Jadi betul yang kemarin Bapak Mas sampaikan, angka lebih baiknya kalau di tiap kelas itu ada kesepakatan kelas untuk kenyamanan anak-anak, dan supaya anak-anak menyadari atas kesalahannya yang telah mereka perbuat. Dan juga kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pertanyaan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi kesepakatannya itu yang bahasanya itu mudah diingat. Misalkan saya punya ini contohnya ini peraturan. Nah, peraturan itu bahasa yang memaksa gitu ya. Nah, contohnya ini tidak boleh datang terlambat, itu bahasanya terlalu negatif Bapak Ibu. Ya. Jadi untuk kesepakatan kelas kita bunyi atau keyakinan kelasnya bunyinya adalah datang tepat waktu. Nah, itu yang seharusnya kita gunakan di kelas-kelas kita. Jangan tulisannya tidak boleh misal kayak ada tidak boleh suara-suara tembok, itu jangan pakai kata tidak, karena kalau pakai tidak itu seakan kita memaksa. Tapi lebih bagusnya kalimatnya itu positif. Jadi bisa kayak tadi tidak boleh datang terlambat, jadinya datang tepat waktu. Kemudian tidak boleh buang sampah sembarangan. Berarti apa Bapak Ibu? Buang sampah pada tempatnya, betul. Kemudian tidak boleh berisik, jaga ketenangan. Saya itu bisa jaga ketenangan bisa. Kemudian tidak boleh suara-suara tembok. Kalimat positifnya apa Bapak Ibu? Menjaga apa Bapak Ibu? Iya, menjaga keindahan kelas gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalimat-kalimat tiga itu sebetulnya tidak boleh Bapak Ibu. Jadi kalimat kata tidak itu tidak boleh dimasukkan ke kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu isinya kalimat-kalimat yang positif, gitu ya. Contohnya tadi itu yang saya sebutkan. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Tidak. Kalau tidak saya lanjutkan. Saya eksperimen dulu Bapak Ibu ya. Masalahnya kayak rekan-rekan semua saya juga iya. Ini saya juga minta waktunya sekali lagi Bapak Ibu untuk berdiri ya, untuk sesuatu.
semangat berarti supaya mencairkan suasana Bapak Ibu ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Nah, kebutuhan dasar manusia, nah, pastinya kita sudah mengetahui kebutuhan dasar manusia. Kebutuhannya apa saja Bapak Ibu? Jasmani, rohani, sandang gitu ya. Sandang, pangan, papan, gitu ya. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Kasih sayang gitu ya, cinta kasih gitu ya. Itu kebutuhan kita. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Nah, sebelum saya melanjutkan itu, ada sebuah pernyataan. Pernyataannya bunyinya adalah ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar, nah, sebenarnya mereka itu sedang mencari kebutuhan dasar. Contohnya Bapak Ibu, seperti di sekolah kita nih Bapak Ibu, contohnya anak saya saja di kelas 9B. Di kelas 9B itu ada satu anak yang bajunya nggak pernah mau dimasukkan Bapak Ibu. Nah, setelah saya panggil, ternyata bisa dikatakan kurang perhatian dari keluarganya. Nah, jadi biasanya anak-anak semacam itu butuh perhatian, ingin diperhatikan gitu. Ya, termasuk misal saat kita mengajar gitu ya, misalnya kita mengajar, kemudian ada salah satu anak, nggak semuanya biasanya, salah satu anak yang sukanya nyelonong gitu ya, mungkin dia itu sebetulnya ingin diperhatikan, tapi dengan cara yang salah gitu. Itu salah satu kebutuhan dasar manusia yang tadi yang mau saya sampaikan. Jadi kebutuhan dasar manusia ada kebutuhan kasih sayang, kemudian rasa diterima dan penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Gitu. Nah, saya punya studi kasus ini Bapak Ibu. Ibu Sulaiha, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Namanya Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makanan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Sulaiha, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Jadi misalkan ada anak kita meminta bekal teman kita secara paksa. Sebetulnya kebutuhan apa yang Doni itu butuhkan Bapak Ibu? Doni, Tommy ya Tommy. Doni siapa lagi? Tommy, kebutuhan apa Bapak Ibu? Kebutuhan yang Tommy butuhkan itu kebutuhan apa? Makanan. Iya. Makanan. Ya. Alasannya banyak Bapak Ibu. Saya kemarin mencoba menjawab ini. Alasannya mungkin karena ia lapar, ya, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka dia mengambil bekal makan temannya. Itu kemungkinan yang satu Bapak Ibu. Ya, berarti kebutuhannya yaitu bertahan hidup Bapak Ibu. Kemudian apalagi Bapak Ibu selain untuk tadi Pak Ibu menyampaikan tadi karena dia lapar, gitu ya. Kemudian ada lagi Bapak Ibu. Alasannya mungkin yang kemungkinan apa Bapak Ibu? Apa? Alasannya apa Bapak Ibu? Faktor ekonomi bisa, kemudian kurang perhatian juga bisa. Alasan yang kedua, saya berpikiran semacam ini Bapak Ibu. Alasan kedua, menurut saya nih Bapak Ibu, karena dia merasa senang temannya, karena dia merasa senang temannya, jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu ke gurunya, memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, gitu ya Bapak Ibu. Itu pendapat saya Bapak Ibu. Jadi kenapa dia melakukan itu? Menurut saya agar orang tuanya bisa dibawa ke sekolah. Karena kalau orang yang dibawa ke sekolah
ekonomi gitu. Ya bisa saja demikian Bapak Ibu ya. Karena misal kalau teman kita, siswa kita ada yang uang sakunya lebih, kemudian si pelaku ini, Momi ini sakunya di bawahnya, ya otomatis kan uangnya tidak cukup, kemudian mengambil bekal temannya juga bisa saja semacam itu. Kemudian tadi alasan saya, pendapat saya juga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, jadi kekuasaan Bapak Ibu. Jadi kan biasanya kalau sudah dipalaki yang kita takut ya, otomatis kita akan memberikan. Itu alasannya karena kekuasaan, kebutuhan kekuasaan. Bawahnya ketan kayak gitu ya. Ada pengennya jangan ketan gitu apa gitu ya, kumbrok gitu ya. Jadinya bosan. Nah itu merasa itu tadi kebutuhan yang kebebasan gitu. Kemudian alasan yang kelima adalah karena iseng, jahil gitu ya, senangin jahili temennya gitu. Berarti kebutuhannya adalah kebutuhan kesenangan. Nah itu macam itu Bapak Ibu. Nah itu saya lihat di SMP kita juga kurang lebih semacam itu, sama ya. Makanya kemarin saya melakukan studi kasusnya ini. Kemudian selanjutnya budaya positif selanjutnya itu posisi kontrol restitusi. Ini posisi kontrol restitusi. Kita itu sering melakukan ini Bapak Ibu. Nah, posisinya ada 5. Mungkin yang Buddha sudah mengetahui ya. Posisinya adalah penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Nah, dari kelima ini, kira-kira yang sering kita lakukan itu posisi yang berapa? Kalau saya seringnya penghukum sama pemantau, pemantau, penghukum, pemantau, sama merasa bersalah. Kalau Bapak Ibu bagaimana? Posisi yang mana yang Bapak Ibu sering lakukan? 1, 3, 1, 2, dan 3. Yang lain bagaimana? Itu saya selesai. 5 posisi kontrol kita. Ini ya Bapak Ibu, penghukum itu ciri-cirinya berarti sukanya tunjuk-tunjuk gitu ya. Kalau anak salah tunjuk, kemudian nadanya keras ya. Itu yang sering kita lakukan ya Bapak Ibu. Padahal itu tidak boleh, tapi sering kita lakukan semacam itu. Kemudian satunya lagi yang ini, membuat merasa bersalah. Berarti kalimatnya itu biasanya ibu sangat kecewa gitu atas sikap kamu gitu ya. Gitu. Kemudian atau berapa kali bapak harus memberitahu kamu. Nah, itu kita itu merasa salah gitu ya, membuat anak itu merasa paling salah gitu, dan kita itu paling benar gitu. Itu kata-katanya. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada murid. Ini segitiga restitusi yang seharusnya kita terapkan jika kita menghadapi anak yang bermasalah. Yaitu tahapannya adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, sebetulnya kita sudah melakukan itu Bapak Ibu, tapi kurang lengkap. Termasuk saya sendiri kurang lengkap. Kurang lengkapnya apa? Yaitu posisi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kita selalu menanyakan, misal ada anak yang bolos, kenapa kamu bolos? Gitu ya, kita sudah menstabilkan identitasnya. Kemudian anak jawab, iya Bu, saya bolos, saya makan di kantin.
kasih tindakan. Tetapi yang ketiga ini kita belum menyampaikan, menanyakan keyakinan itu yang belum kita, termasuk saya pribadi belum terang itu. Mungkin Bapak Ibu sini ada yang sudah berarti sudah memakai tahapan itu. Kalau saya sendiri belum memakainya, ya, karena ada kita lupa langsung anak langsung dikasih sanksi. Kalau yang besarnya tidak langsung sanksi gitu, tapi menanyakan dulu keyakinannya, menanyakan keyakinan. Contohnya, kamu kan sudah tahu ya kesepakatan kelas kita, nah itu nanya keyakinan. Ya Bu, kan di situ tertera tidak boleh membolos. Ya Bu, saya sadar saya sudah membolos, itu sebetulnya gitu. Tapi kalau kita kan langsung kamu bolos kelas sanksi ini gitu ya, itu sebetulnya yang tahapannya yang salah gitu. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Tadi saya sampaikan, berarti kita menanyakan dulu, apakah kamu bolos gitu ya, kemudian iya Bu saya bolos gitu, karena tadi kelas matematika saya bosan, saya pengennya jajan gitu, itu contohnya. Kemudian stabilitas identitas yaitu berbuat salah itu hal yang manusiawi, ya nanti saya sampaikan. Kemudian manusia yang sempurna kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu sendiri ini kalimat-kalimat yang untuk menstabilkan identitas yang kita sampaikan ke siswa. Kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap pelaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Pertanyaannya itu biasanya kamu pasti punya alasan gitu ya, kenapa kamu melakukan bolos gitu. Itu salah satu kalimat validasi. Kemudian kamu boleh tetap bisa menjaga sikap itu. Contohnya, itu contoh-contoh kalimat yang berbeda dengan validasi tindakan yang sama. Kemudian, tapi tambahkan sikap yang lain. Gitu. Kemudian menanyakan keyakinan, yaitu dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Tadi motivasi intrinsik berarti yang ada dalam diri kita tanpa ada paksaan dari orang lain, sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang sama. Jadi siswa dikasih nanti motivasi intrinsik. Jadi kamu tahu kan kesepakatan kelas kita tidak boleh membolos, ya Bu, gitu ya. Saya sadar atas tindakan saya, itu termasuk meyakinkan keyakinan. Nah, contoh kalimatnya ini, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Gitu. Nilai apa yang telah kita sepakati nanti? Contohnya itu mengenai budaya positif yang ada di sekolah kita. Jadi budaya positif itu konsepnya ada 6 yaitu disiplin positif, perilaku manusia, keyakinan sekolah, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi restitusi, kemudian segitiga restitusi. Dari sini ada yang ingin bertanya atau ingin mempertanyakan mengenai budaya positif, budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya menanggapi, saya tidak dulu ya. Ya, pemaparan Ibu ini tentang budaya positif di sekolah banyak membuka mata saya bahwa apa yang selama ini kita lakukan ya sudah ada baiknya, tapi masih banyak yang perlu diperbaiki. Contohnya tadi ya segitiga restitusi.
sangat bermanfaat sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh selalu menjadi penghukum gitu ya. Jadi anak apa-apa hukum apa-apa dihukum, padahal anak itu malah dihukum itu malah jadinya malah dampaknya ada yang trauma, ada yang menjadi trauma, kemudian ada anak yang malah ubah hukum gitu ya. Jadi kalau bisa jangan jadi penghukum, lebih baik jadi ya, jadi manajer. Apalagi saat kita menyelesaikan masalah, alangkah baiknya tadi menggunakan yang apa namanya dari saya sampaikan, trauma berhukum. Apalagi ya Bapak Ibu, contoh di pelajaran saya saja. Saat saya ternyata saya juga melakukan hal yang sama juga. Saat saya meminta anak untuk maju depan untuk menuliskan jawabannya, itu ternyata maksud saya dalam hal itu memotivasi siswa ya. Ternyata kalau ada siswa yang maju ke depan untuk menuliskan jawabannya, kemudian saya bilang, ayo masa kamu gak bisa sih? Gitu. Ternyata kamu bisa. Ternyata itu bukan menjadi motivasi dalam diri, tetapi motivasi ekstrinsik. Harusnya intrinsik, tapi saya melakukannya bersama. Terima kasih Bu Ibu. Ada lagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Lalu tolong carikan caranya seperti apa. Ini contoh anak kita ini sebagaimana dari luar biasa sekali. Kemarin kita amati bolos itu pada sesuatu yang sebenarnya tidak kita inginkan. Kita maklumi, kita maklum, tapi hari ini sangat luar biasa, kita malah menginginkan ini. Tapi apakah ini bisa dijadikan hal yang positif? Si contoh, bolosnya naik di Seputra, itu ada lomba, naik lomba ke situ, terus masuk ke ada ruangan di situ yang kosong, bukan WC tapi kosong, tapi terkunci. Setelah itu anak naik lagi, saling bergotong royong. Di gotong royong anak saling membantu. Dia kemudian bisa naik, nanti yang bawah ditarik ke atas. Ini yang di apa itu? Iya, film-film gitu. Ada tekniknya sendiri, anak-anak bisa naik ke sana. Tapi setelah kita perhatikan, malah endingnya itu menjadikan ngeri. Kita berpikir bukan masalah anaknya, kesalahan naiknya, tapi bukan anak itu jatuh. Nah, mungkin ini bisa jadi hal positif di beri ekstra apa yang berkaitan dengan ini. Ada tebing. Apa? Ada tebing atau parkur ya. Iya, jadi saya ini sebagai contoh Bapak Ibu yang ada di sini, supaya hal-hal yang negatif-negatif itu apakah ada solusi untuk bisa menjadikan itu positif. Terima kasih. Ya, saya memberikan tanggapan itu Pak. Kalau melihat anak semacam itu sama saya itu apa ya namanya? Kadang saya apa ya kayak lupa gitu ya. Kita langsung jadi ngomong kamu ini ya gitu ya. Dan juga sama Pak. Maksudnya kalau melihat semacam itu langsung menyalahkan anak gitu ya, menyalahkan. Untuk solusinya mungkin kalau saya yang punya itu, kalau saya akan memanggil anak tersebut, kemudian membantu anak
kenapa jika alasannya itu masih kurang pas bagi saya akan terus menggali data-data tersebut. Kemudian jikalau masih tetap mengulangi perbuatannya, tindakan saya akan memanggil orang tuanya untuk bekerja sama, berkolaborasi bersama agar kejadian itu tidak terulang lagi. Untuk sekolah kami menyarankannya berarti lebih meningkatkan kedisiplinan, kemudian mungkin sarana-sarana juga yang harus betul-betul dibenahi agar tidak terjadi bolos semacam itu. Termasuk kemarin saya sampaikan kepada Pak Jendut, ternyata dalam anak didik saya yang bermasalah, dan juga di dalam anak didik saya yang masalah seberat itu, di saat saya belajar ini, kok kayaknya nyambung gitu, makanya kan kayaknya kalau saya ngajak ngobrol hanya satu orang tuanya cuma satu, tidak ada bapaknya, kayaknya kan kok gitu kan pas. Dan jika saya hanya mengobrol orang tua dengan melalui kelas, tetapi masih belum bisa membukakan hati dan pikiran orang tuanya, saya juga harus mengajak guru BK berkolaborasi agar permasalahan hidup saya bisa teratasi. Dan jika tidak bisa teratasi juga, saya langsung minta transport untuk menanganinya. Karena kasus yang dihadapi anak saya itu kelihatan sepele, tapi dampaknya luar biasa ke mental anaknya, macam itu. Semoga ada lagi atau tidak, Bapak Ibu? Nah, jadi berkaitan dengan anak yang membawa tadi. Sebenarnya kita yang baik kita dulu. Anak itu bolos karena apa? Pertama, apakah kelasnya kosong? Itu pertama. Ya. Karena ketika bisa juga ketika kelas itu nggak ada pelajaran, anak akan cenderung mungkin bisa keluar dari kelasnya. Itu. Kemudian yang perlu sekolah lakukan ini adalah menghentikan akses yang digunakan anak untuk mengurus itu. Bagaimana caranya supaya itu tidak bisa digunakan? Ya, mungkin ditutup akses keluarnya. Nah, kan itu kan bisa. Jadi anak bisa lewat dari itu. Supaya tidak bisa lewat, ya kita sebagai sekolah bisa melakukan kita menutup aksesnya. Gitu. Kemudian saya ingin bertanya berkaitan dengan tadi, guru tidak boleh sebagai teman lagi. Nah, padahal di dalam kehidupan keluarga, ya kan, seorang ayah, seorang ibu harus bisa menjadi teman bagi anaknya. Diantaranya kan itu sebagai teman, sebagai apa lagi ada beberapa ya. Diantaranya juga harus bisa sebagai teman. Nah, ini ya. Ya ini gimana? Maksudnya guru tidak hanya kasarnya bisanya hanya sebagai manajer. Nah, terima kasih. Berkaitan nanti posisi 5 posisi yang tadi saya sebutkan, sebaiknya kita menggunakan posisinya sebagai top manager. Nah, kalau teman bagaimana gitu ya? Nah, di sini disampaikan posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positifnya itu jika berupa hubungan baik terjalin antara guru dan murid. Berarti saat kita berinteraksi selain sebagai teman. Tetapi jika kita anak kita bermasalah, posisi jika kita anak kita bermasalah, alangkah baiknya kita menggunakan posisi sebagai teman gitu. Kalau anak kita bermasalah, kalau kita teman gitu, kalau anak kita salah terus nggak apa-apa gitu ya. Seperti itu. Nah itu yang maksudnya yang tidak dibolehkan sama itu. Nah itu. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu atas bantuannya.
kedua ini masih banyak Bapak Ibu sampai bulan Desember. Jadi saya masih modul 1 tanggal 20 sudah modul 2, kemarin sudah ujian, ini masuk ke modul 2. Doanya agar nanti Desember bisa lulus dengan baik dan bisa bermanfaat, dan semoga di kedepannya jangan hanya saya Bapak Ibu, saya juga mengikuti ini karena termotivasi oleh Pak As, karena beliau memotivasi saya dan saya coba mengasah diri saya sendiri, memang saya bisa nggak sih gitu. Yang saya inginkan agar Bapak Ibu bisa juga seperti saya mencoba lah, nggak perlu ditakutkan. Ternyata apa yang saya bayangkan itu nggak seserem yang saya bayangkan. Ternyata apa yang tugas-tugasnya masih bisa dikendalikan lah. Yang kalau kita bisa membagi waktu itu. Bisa saja dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terima kasih pemaparan langsung nyata yang disampaikan oleh Ibu Heni Budastuti berkaitan dengan diseminasi budaya positif yang pertama yang berada di SD Muhammad. Ibu yang kami hormati, acara demi acara telah kita lewati bersama tanpa ada suatu halangan apapun. Untuk itu, mari tutup acara pada hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak.